Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menjelaskan tentang testing dan debugging. Saya Muhammad Abid Fajar dengan kode NIM akhir 132 dan teman saya Maulana Rofik dengan kode min akhir 10102. Langsung saja masuk ke topik materinya. Untuk dari segi pengertian, testing merupakan proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan debugging adalah sebuah metode yang dilakukan oleh para pemrogram dan pengembang perangkat lunak untuk menganalisis alur kerja program, mencari dan mengurangi bug atau kutu, atau kerusakan di dalam sebuah program komputer atau perangkat keras sehingga dapat bekerja sesuai dengan harapan. Dari segi perbedaan, testing dimulai dengan kondisi yang diketahui dengan hasil yang diharapkan dan itu dilakukan berdasarkan pada jenis pengujian yang kita butuhkan untuk melakukan pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerimaan pengguna, stres, beban, dan pengujian kinerja. Maksud di sini untuk perbedaannya, testing di sini kita sudah tahu program yang telah dibuat itu bagaimana dengan cara bekerjanya, eh, lingkungannya seperti apa yang bisa dilakukannya, outputnya apa. Nah, itu yang kita tes. Apakah semua berfungsi dengan baik, seperti yang jenis pengujian unit atau pengujian integrasi. Integrasi maksudnya di sini eh, sisi satu dengan sisi ini apa saling bersinergi atau tidak, seperti kita menggunakan PC, kita menggunakan Android, kita menggunakan Mac atau OS-OS seperti yang lainnya dari segi hardware dan dari segi software seperti itu. Kemudian ada stres dari berapa seperti kinerja yang dimakan oleh program yang kita buat itu bagi hardware pengguna itu seperti apa, atau beban maksudnya juga, dan pengujian kinerja seberapa cepat program itu bisa berjalan. Sedangkan untuk debugging dimulai dengan langkah-langkah demi langkah manual proses, tidak terstruktur dan tidak dapat diandalkan untuk menemukan menghapus bug tertentu dari sistem, dan itu dilakukan berdasarkan pada jenis bug. Nah, kenapa testing dan debugging itu berbeda? Karena testing itu kita menguji program yang sudah ada, dan jika terindikasi ada error atau biasa kita sebut dengan bug, kita mengidentifikasi bug-bug tersebut, kemudian kita debugging atau kita membetulkan error-error tersebut. Seperti itu gampangnya. Kemudian kita masuk ke contoh aplikasi yang terjadi baru-baru ini, yaitu kita pakai saja aplikasi Peduli Lindungi. Untuk sumber saya mengambil dari tekno.tempo.co tentang dengan title 5 masalah keamanan di aplikasi Peduli Lindungi, berikut rekomendasinya. Begitu. Nah, menurut tempo.co ada 5, tapi saya mengambil 4 saja. Yang kita tahu Peduli Lindungi itu aplikasi yang sangat populer saat COVID itu naik dan merambah di seluruh Indonesia, dan hampir semua kebijakan atau semua aktivitas warga itu harus melakukan yang namanya checking atau rescanning melalui Peduli Lindungi. Sedangkan COVID waktu itu datang secara tiba-tiba yang menyebabkan program tersebut bisa saya bilang kurang efektif dan pasti banyak bugnya. Pasti itu.
Nah, Tempo.co telah merangkumnya semua, yaitu yang pertama kita bahas yaitu syarat penggunaan. Maksudnya di sini syarat penggunaan itu mencantumkan syarat pengguna yang tidak menjamin layanan selalu bisa diakses serta tidak menjamin data akurat dan aman. Maksudnya apa? Eh, Tidak semua user atau device yang kita pakai di HP ini eh, akan support dengan aplikasi tersebut. Itu yang masalah paling fundamental untuk sebuah aplikasi yang harus dipakai hampir semua aktivitas kita. Itu satu. Kedua, kebijakan kerahasiaan. Kebijakan kerahasiaan Peduli Lindungi tidak menjamin keamanan data bila terjadi akses ilegal. Jadi Peduli Lindungi itu tidak bisa mendetek jika ada eh, data masuk atau data yang bisa dilihat bahkan bisa diunduh atau diambil secara ilegal, yaitu bukan dari orangnya, alias bisa dibilang anonymous atau kita sebut hacker. Contohnya seperti kemarin data kebocoran yang sangat viral, yaitu presiden kita Bapak Joko Widodo yang datanya sudah tersebar kemana-mana, khususnya di media sosial seperti itu. Itu kasusnya sangat besar yang harusnya tidak terjadi. Kemudian database dan fitur tidak terintegrasi. Nah, ini data Peduli Lindungi itu suka bentrok antara pengguna device desktop dan pengguna usernya itu ada yang menggunakan Android atau mobile. Seperti itu. Jadi tidak ada kesinkronan yang menyebabkan database itu berantakan. Kemudian yang keempat, keamanan database dan domain. Nah, itu menyangkut juga tentang kebijakan kerahasiaan yang tadi, datanya bocor. Tapi ini lebih ke keamanan database dan domainnya itu kurang di bagian bukan duplikasi, melainkan database di cloud serta ketahanan akses pusat data nasional terkait isu utama atau availability itu. Dan ini beberapa data kebocoran yang terjadi. Ini menjadi saya mengingatkan tentang pentingnya testing dan debugging. Memang tidak ada aplikasi yang sempurna, tapi hal seperti itu sangatlah fundamental tentang pembuatan pemrograman khususnya agar data-data seperti data warga itu luar biasa penting. Sekian dan terima kasih.